Shalom teman-teman pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah dalam ibadah pemuda Jemaat Immanuel Walian di hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020. Bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun menonton video ini di rumah, kita akan memulaikan ibadah ini. Kita akan beribadah. Kita akan buka dengan doa. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk waktu di malam hari ini ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kalau saat ini kami akan beribadah, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat membaca serta merenungkan firman ini. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kebutuhan rohani bagi kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima setiap kata dan kalimat yang ada dalam firman-Mu ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Masih dalam pembacaan di sepanjang minggu ini dalam Yunus. Kita akan membaca Yunus pasal yang keempat. Pasal 4 ayatnya yang ke-11 yang bunyinya demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Teman-teman pemuda, kita akan merenungkan bersama-sama pembacaan kita di saat ini dalam Yunus 4 ayat 11. Kalau kita melihat bersama-sama, kita sudah juga mengetahui cerita dari Yunus tersebut. Bagaimana perjalanan Yunus ketika dia tidak mendengarkan perintah dari Allah. Di sini kita dapat melihat, dapat membaca cerita dari Yunus, khususnya di ayat 11 ini. Bagaimana kalau seandainya kita menjadi seperti atau berada pada posisi Yunus di saat itu. Allah itu sangat mengasihi orang berdosa. Tapi pantaskah kita kesal dan marah kalau ada orang yang berdosa, tapi dia lalu bertobat dan diampuni? Karena bukankah kita juga adalah orang berdosa yang diampuni oleh Allah? Saudara-saudara, terkadang kita harus bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Yunus sebagai orang yang percaya. Sering kita tidak dapat menerima Tuhan berbelas kasihan kepada orang lain yang kita anggap berdosa, padahal belas kasihan Tuhan kepada kita jauh lebih berlimpah. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita juga sering tidak lebih baik dari orang lain. Dan semata-mata hanya belas kasihan Tuhanlah yang membuat kita mendapat berkat keselamatan yang begitu indah. Di ayat 11 ini memperlihatkan pada kita bahwa Allah itu sangat menyayangi kota Niniwe. Allah menghargai umat-umat yang ada di sana, menghargai jiwa manusia. Bahkan ternak sekalipun dikasihi oleh Allah. Tanaman, binatang sangat dikasihi oleh Allah. Apalagi manusia.
kota Niniwe melakukan dosa karena mereka tidak mengetahui firman Tuhan. Tapi ketika mereka mengerti, ketika mereka memahami firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka menyadari dosa mereka dan mereka kembali kepada Allah. Jika Yunus sendiri sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun ia tidak berjerih payah, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan sayang kepada Niniwe, kota dengan 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Teman-teman pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kota Niniwe ini mewakili kita dan orang-orang di sekitar kita pada semua kita di masa kini. Yaitu masih banyak dari kita yang tidak mengerti dan tidak mengetahui firman itu sepenuhnya. Karenanya terkadang kita suka bingung dan tidak tahu apa yang kita perbuat. Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah cara hidup kita dengan harta yang kita miliki, berkat dengan usaha, pekerjaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak atau dengan cara Tuhan atau belum? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apalagi di saat kita mengalami keadaan yang seperti saat ini, di mana misalnya seperti ibadah kita sudah sangat terbatas. Apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita untuk kita tetap berada pada situasi di mana kita selalu mengikuti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Kiranya teman-teman yang ada di rumah boleh tetap setia untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, berdoa agar kita tetap sesuai dengan cara Tuhan bekerja, kita tetap memiliki pengetahuan yang baik dan benar, agar kita dapat menjalani kehidupan kita, terlebih di saat atau keadaan seperti ini, kita tetap sesuai dengan aturan, kita tetap sesuai dengan perintah yang Tuhan anjurkan dalam hal ini lewat pemerintah yang sudah memberikan anjuran-anjuran kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, tetap melaksanakan pekerjaan di rumah, agar kita terhindar dari penyakit, terlebih terhindar dari virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembacaan serta perenungan firman di saat ini. Biarlah kami bisa tetap setia, tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, agar kami sebagai manusia bisa mengetahui mana yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mana yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini, ibadah pemuda Jemaat Immanuel Walian. Engkau memberkati masing-masing kami yang ada di rumah, yang tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu, tetap setia untuk bersekutu. Berikan kami semua kesehatan dan kemampuan ya Tuhan, baik lewat makanan, minuman, ataupun
apa yang kami konsumsi, biarlah kami selalu memperoleh kesehatan. Ketika kami mengalami sakit, Engkau akan memberikan kami kesembuhan lewat obat-obatan yang kami konsumsi. Biarlah kami selalu dijauhkan ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau akan melindungi baik kami maupun keluarga kami. Berikan kami selalu kemampuan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintah ataupun tenaga medis yang sampai saat ini masih berusaha, berupaya agar kami semua dapat terhindar dari penyebaran virus corona ini. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja keras, biarlah mereka selalu diberikan kesehatan dan kemampuan agar apapun yang mereka kerjakan dapat mereka lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di ibadah selanjutnya ya Tuhan kami selalu diberikan kesehatan, karena kami sangat rindu untuk senantiasa bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.